Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukarame 4, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Sukarame 4, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada hari ini acara dari kegiatan guru penggerak. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan yang kedua adalah paparan diseminasi budaya positif, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Tadi sudah dibuka dengan basmalah. Selanjutnya yaitu adalah paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Pipit. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang bagi yang beragama selain Islam. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Widajati selaku Kepala SDN Sukarame 4 Kota Kediri, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN Sukarame 4 serta staf dari SDN Sukarame 4 Kota Kediri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dalam kegiatan diseminasi dan pemahaman budaya positif dari materi modul 1.4 guru penggerak yang saya jalani. Kegiatan diseminasi ini dengan tujuan adalah pemahaman apa yang sudah saya terima akan saya sampaikan di sini, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dalam rangkaian kegiatan guru penggerak, program guru penggerak yang saya jalani, saya didampingi oleh Bapak Agus Purnomo selaku fasilitator saya dari SMKN Probolinggo, dan saya juga didampingi oleh Ibu Diah Yustiana selaku pengajar praktek dari SMKN 1 Kota Kediri. Saya juga akan menyebarkan pemahaman dan penerapan aplikasi dari budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkan apa yang ada di dalam materi budaya positif, saya akan menjelaskan apa budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang tidak dapat diciptakan secara instan, dan dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Di sini akan memaparkan konsep inti budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif itu sendiri, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pemaparan yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong.
keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada anak didik, tetapi kita juga harus bisa menuntun, membimbing mereka ke arah yang lebih baik agar mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang kita terapkan pada anak didik harus berpusat pada murid dengan berprinsip pada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita harus berpedoman pada disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta kemampuan peserta didik tanpa ketidakseimbangan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemudian paparan yang ketiga yaitu contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau kebaikan itu sama nih Bapak Ibu. Di sini saya memberi contoh nilai kebajikan yang kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya jelaskan ada 6 nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup, nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Paparan yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan manusia yang untuk bertahan hidup yaitu kita bisa sebagai manusia ya, kita dalam hidup itu harus memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal agar kita bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia hidup tidak dapat hidup sendiri karena kita hidup berdampingan, maka kita ingin dalam hidup itu mendapatkan rasa diterima. Bagaimana kita bisa dipedulikan oleh orang lain, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini kita sebagai manusia pasti menginginkan rasa atau harga diri untuk bisa dianggap, bagaimana kita bisa memimpin dan bagaimana kita bisa berprestasi. Kemudian kebutuhan yang keempat kebebasan. Kita sebagai manusia bebas untuk menentukan pilihan, memiliki pilihan, dan kita bisa mandiri tanpa orang lain. Kemudian kesenangan. Dalam hidup kita juga membutuhkan kesenangan. Kesenangan itu bisa kita dapatkan dari bermain, dari humor, bertawa gitu ya. Berikutnya paparan dari yang kelima, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam, didasari dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai dari sesuai dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Nah, di sini ada materi posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Slide sebelumnya. Posisi kontrol. Maaf ini saya keliru nih, untuk yang kelima saya ngetiknya pengurus, harusnya manajer. Di sini saya akan menjelaskan posisi kontrol kita sebagai guru yaitu penghukum. Nah,
penghukum di sini maksudnya kita sebagai guru tidak lepas ya dari perilaku anak didik kita yang kadang membuat kita jengkel, membuat kita emosi, ya. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum di sinilah nanti yang harus kita hindari. Jadi sebagai pendidik kita tidak sepantasnya menghukum anak-anak kalau memang anak itu masih bisa diingatkan. Jadi sebagai guru, posisi penghukum ini tidak layak untuk diberikan kepada anak didik. Karena dengan menghukum anak didik itu otomatis nantinya akan membenci pada kita. Mereka akan mengingat semasa pembelajarannya, semasa mereka masih di sekolah ada hukuman dari bapak ibu guru, otomatis apa yang mereka dapatkan pasti akan diingat oleh anak-anak itu. Jadi untuk posisi kontrol sebagai penghukum seharusnya kita hindari. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah itu maksudnya anak itu akan menerima perlakuan dari guru yang merasa anak itu benar-benar bersalah. Contohnya, seumpama ada kasus anak kelas 4 yang sering tidak membawa buku, ya, terus di sini saya menghukum anak itu dengan memberi menulis materi di buku itu sebanyak-banyaknya. Ini seharusnya saya hindari karena proses atau posisi itu tidak sepantasnya diberikan pada anak tersebut. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini contohnya saya bilang seperti ini. Nathan, seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu. Ini contoh kasus anak kelas 4 yang sedang tidak membawa buku ya, Nathan, seharusnya kamu tidak seperti itu. Coba kasihanilah Bu Pipin yang sudah berkali-kali memberikan penjelasan, orang tuamu yang sudah memberikan kamu buku, ayo jangan diulangi lagi. Ini seakan-akan anak merasa bersalah, jadi mereka itu akan mengingat apa yang akan diucapkan guru tidak akan diulangi lagi. Kemudian posisi sebagai teman, kita sebagai guru otomatis akan mengenal anak itu juga sebagai teman kita. Jadi jika anak berbuat salah, kita bisa mengingatkan mereka layaknya sebagai teman, gitu ya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau di sini posisi sebagai pemantau, kita akan jika anak berbuat salah, kita pantau terus. Apakah anak itu akan mengulangi kesalahan lagi atau tidak? Kita pantau terus. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang paling tepat, posisi yang paling tepat yang bisa diterapkan pada diri sebagai pendidik, karena sebagai manajer itu harus bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada pada anak. Begitu. Kemudian, nah, di sini saya mengambil contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa yang sering tidak membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Tindakan atau ucapan sebagai penghukum yang biasanya diberikan oleh guru, seumpama ini ada penghukuman atau hukuman yang diberikan seperti menulis materi pelajaran berlembar-lembar. Ini seharusnya kita hindari. Nah, kemudian dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ucapan bagaimana yang tepat untuk anak itu, sudah berapa kali Bapak Ibu Guru bilang, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu Guru. Mengapa kamu tidak kasihan juga pada orang tuamu? Dan dengan ucapan seperti itulah anak itu akan merasa bersalah, dan saya yakin mereka tidak akan mengulanginya lagi dengan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita bisa melakukan tindakan jika anak tersebut sering tidak bawa buku. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita bisa melakukan pendekatan pada anak tersebut dan mengucapkan, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Untuk kali ini kamu saya maafkan, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu ucapan kita sebagai pendidik dengan ibaratnya sebagai teman juga pada anak-anak. Kemudian yang pemantau, kita akan terus memantau anak itu, dan jika anak itu melanggar lagi, kita bisa mengucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, mulai sekarang bawa buku sesuai jadwal pelajaran ya. Kita akan terus memantau anak itu. Kemudian sebagai manajer, ucapan yang bisa kita lakukan adalah,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kita bisa ucapkan jika kita bertindak sebagai manajer. Kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru kelas dengan murid untuk membuat peraturan yang kita sepakati yang bersama-sama. Peraturan kelas itu sama juga dengan keyakinan kelas itu sama juga dengan peraturan kelas. Nah, tetapi ada bedanya. Bagaimana keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam kata positif dan sedikit agar mudah diingat. Yang ketiga, semua warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya kemarin memberi contoh bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu, ya, dengan cara yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Kita bisa mengucapkan seperti ini. Jika anak berbuat salah, kita mengucapkan keputusan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Seperti itu ucapan yang bisa kita lontarkan pada saat kita menstabilkan identitas dengan anak yang mempunyai kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengucapkan, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Nah, kemudian yang ketiga adalah meyakini kelas. Ucapan yang bisa kita sampaikan adalah keyakinan kelas apa yang kamu punya. Nah, dari segitiga restitusi dalam penerapan itu anak yang bermasalah, maka saya memberikan penyelesaiannya seperti ini. Saya mempunyai kasus anak kelas 4 yang sering tidak membawa buku. Kemudian anak tersebut saya panggil ke kantor. Seperti yang ada di video ini, Bapak Ibu bisa baca dengan bersani. Yang kondisinya ada kasusnya anak yang sering tidak membawa buku kayak begini. Terima kasih Bu. Nah, dan ada ini kami sering tidak membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Padahal jadwal pelajaran sudah saya tuliskan ketika awal kamu masuk di kelas 4. Ya. Nah, kira-kira alasannya kamu tidak mengapa buku mengambil kamu ke sini? Ya, karena saya sering tidak membawa buku. Nah, setiap bulan itu pasti memberi pesan, jangan begitu juga keras. Buat seperti itu mempunyai kesalahan. Nah, kira-kira alasannya kenapa kamu sering tidak membawa? Saya waktu itu harus karena setelah belajar saya langsung membawa buku. Kenapa sebelum berangkat tidak bisa lagi, pasal tidak bisa lagi? Saya dulu berangkat bersama keluarga. Ya kan, kalau masih ingat juga keyakinan bahwa yang pernah kita buat pernah kita sepakati bersama. Masih itu kita harus punya tanggung jawab. Kami harus punya ini tanggung jawab. Terus kira-kira bagaimana penyelesaian masalah yang kamu sendiri tidak bisa lakukan? Saya mohon maaf karena saya tidak membawa buku. Dan saya akan punya tanggung jawab dan biasa menyiapkan buku dan menyiapkan. Saya juga sendiri tidak bisa. Iya, kami sudah mempunyai layanan seperti itu. Kami sudah melakukan kesalahan. Jadi kamu menjadi sama cara belajar, tidak bisa terlalu malam dan mengajar juga sebelum makan. Ya kan, bisa bangga dengan kamu. Terima kasih sudah mengakui kepada kelas ini. Ya, sekarang kalau boleh saya kasih silakan. Terima kasih. Dari video
tentang studi kasus yang sudah saya pelajari di sini. Kemarin saya menyelesaikan kasus anak kelas 4 yang sering tidak membawa buku. Saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan apa itu? Sebelumnya. Ya, yang pertama dengan menstabilkan identitas. Jadi anaknya saya panggil, saya ajak komunikasi, saya secara pendekatan ya. Saya tidak langsung menyalahkan anak tersebut. Saya tanya alasannya apa. Kemudian saya kembalikan pada diri saya. Sebagai manusia saya juga punya salah. Saya juga bilang seperti itu ya pada anak didik saya itu. Kemudian saya menanyakan apa alasannya, apa kamu sering tidak membawa buku. Nah, dengan validasi tindakan yang salah itu anak merasa kalau selama ini pasti ada yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya juga menanyakan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Saya tanya dulu. Saya tidak langsung menyalahkan anak, tetapi saya perlu validasi tindakan yang salah dengan percakapan atau dengan ungkapan yang saya lontarkan. Mengapa kamu sering tidak membawa buku? Nah, alasannya anak itu karena dia tidak mengecek tas yang dia bawa, karena malamnya itu dia tidur terlalu malam, kemudian paginya dia harus berangkat terburu-buru takut terlambat, akhirnya buku yang ada di tas tidak bisa dicek oleh anaknya tersebut. Kemudian saya juga menanyakan yang terakhir, meyakini kelas. Kalau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ada tanggung jawab, berarti anak tersebut juga harus punya tanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi yang saya pelajari di modul 1.4, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Nah, dari paparan budaya positif yang sudah saya berikan mulai poin 1 sampai yang ke-8 tadi, mungkin dari panjenengan ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ya, demikian tadi paparan materi 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Pipit, Guru Penggerak Angkatan 8. Monggo Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan, kami persilahkan. Silakan Pak Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya tentang paparan budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Dari 5 posisi itu yang sudah dipaparkan tadi, di posisi apakah Bu Pipit sudah menerapkan di lembaga kami ini? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar, saya akan mencoba menjawab. Apa yang ditanyakan Pak Muhtar adalah dari 5 posisi kontrol yang sudah saya jabarkan tadi, di posisi yang manakah yang sudah saya terapkan atau yang sudah saya miliki di sekolah kita. Posisi kontrol yang saya terapkan adalah saya sebagai teman, karena selain mendidik ya, selain pendidik atau mendidik di sekolah ini, saya menginginkan anak-anak itu juga sebagai teman saya. Jadi ada kalanya kita bertindak sebagai pendidik, ada kalanya juga kita bertindak sebagai teman. Jika mereka mempunyai kesalahan atau anak-anak mempunyai kesalahan, saya melakukan pendekatan kepada mereka. Saya tanya sebagai teman, kita bertindak sebagai teman agar anak itu menyampaikannya bisa, menyampaikan kesalahan atau menyampaikan apa yang ingin diceritakan itu bisa bisa leluasa gitu ya. Kita kan sebagai guru di SD biasanya anak-anak kan seperti itu ya Bapak Ibu, merangkul kita, gandeng kita. Nah, di saat mereka salah, saya ingin merangkul mereka. Saya tanya,
kenapa kamu nggak bawa buku, kenapa kamu datang terlambat. Ya, posisi di sinilah saya ingin sebagai teman, tidak saya gertak, tidak saya hukum, tapi sebagai teman. Kemudian saya juga sebagai posisi yang ingin saya terapkan, saya sebagai manajer. Karena di posisi inilah sebagai manajer adalah posisi yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah. Jadi selain pendekatan, kita juga harus bisa berkolaborasi dengan anak itu. Berkolaborasi ini maksudnya bagaimana? Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak itu tidak sendiri menyelesaikan masalah, kita bantu. Seperti itu. Jadi posisi yang saya terapkan adalah sebagai teman dan pemantau. Maaf, teman dan manajer. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu Pipit untuk pertanyaan kedua. Silakan Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap budaya positif. Saya ingin menanyakan budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah kita, khususnya mungkin di kelasnya Bu Bibi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Rizky. Apa yang ditanyakan Bu Rizky adalah budaya positif apa yang sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, budaya positif yang sudah saya terapkan adalah setiap pagi waktu anak-anak masuk kelas itu ya, saya selalu menyapa mereka dengan apa itu? Ungkapan tos, terus merangkul, nah, terus senyum, terus apa itu? Saya juga selalu menanyakan begini, kamu sudah sarapan belum? Tuh, jadi itu termasuk budaya positif pada anak-anak. Selain mereka merasa dekat, mereka juga saya perlakukan sangat sopan. Itu ya budaya positif. Jadi salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu juga kita terapkan pada sekolah kita, bukan hanya pada kelas saja terus tapi sudah pada lembaga kita. Kemudian budaya untuk datang tepat waktu. Nah, bukan hanya untuk kelas saja, tetapi juga ada lembaga kita. Itu salah satu budaya positif. Budaya positif itu sama juga dengan disiplin positif. Kemudian budaya untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Itu juga termasuk ya. Nah, kemudian juga saya menerapkan selalu menghargai guru. Nah, ini anak-anak kan sering ya memotong pembicaraan Bapak Ibu guru ya. Waktu kita berkomunikasi dengan mereka, saya terapkan, ayo kamu harus mempunyai budaya untuk menghargai Bapak Ibu guru. Seperti itu Bu Rizky yang sudah saya terapkan di kelas saya. Iya. Oke, terima kasih Bu Pipit. Untuk pertanyaan ketiga kami buka, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu monggo. Ya, silakan Bu Lia. Terima kasih atas waktunya. Bu Pipit, di situ ada meyakini kelas, ucapannya seperti apa, keyakinan kelas yang punya. Nah, di sini saya di kelas itu sementara masih menggunakan kesepakatan kelas nih. Jadi saya tahu keyakinan kelas ini dari penjelasan Bu Pipit barusan. Jadi yang saya tanyakan, apa perbedaannya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas yang sudah pernah saya buat ya? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Lia. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama. Beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru kelas dan siswa, diyakini bersama, disepakati bersama, dan dibuat bersama. Contohnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini tadi saya juga baru penerapan di anak didik saya di kelas 4. Ayo, kamu harus punya, mulai sekarang kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Seperti ini tadi ada anak kelas 4 kiri memanggil temannya itu dengan nama orang tua. Nah, terus jangan seperti itu. Ayo mulai sekarang kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa? Nah, saling menghormati. Terus ada lagi, Bu, nanti PR-nya apa Bu? Belum ada PR ya ini. Terus saya mengingatkan lagi, anak-anak
sudah kelas 4. Tolong nanti untuk tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu. Nah, terus itu keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati, bisa kita buat bersama, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, bisa seperti itu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kata-kata yang mudah diingat oleh mereka. Nah, terus ini tadi ada anak kelas 4 yang bilang seperti itu. Bu, ini lo sering telat, Bu. Tuh. Siapa tadi? Radit. Anak kelas 4 ada yang bilang, Bu, ini Radit sering telat. Ayo kita buat keyakinan. Bagaimana agar Radit bisa datangnya tepat waktu? Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama, Bu ya. Nah, intinya dari kata-kata yang kita buat, yang kita sepakati harus mudah diingat. Jadi tadi anak-anak dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah mereka buat ada yang menulis datang tepat waktu, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Sama keyakinan kelas sama dan apa itu kesepakatan kelas itu sama. Ini seperti itu Bu Aca. Terima kasih Bu Pipit. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada hal yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah cukup nih Bu Pipit. Bapak Ibu, terima kasih untuk acara hari ini. Tadi Bu Pipit sudah menjabarkan mengenai materi 1.4 budaya positif, mengenai pengertian dan 8 poin konsep inti budaya positif sudah dipaparkan dengan baik. Begitu juga dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu juga sudah menyampaikan mengenai unek-uneknya dan sudah dijawab oleh Bu Pipit dengan sangat baik. Terima kasih Bu Pipit. Bapak Ibu, acara hari ini, rangkaian acara demi acara telah usai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya sebagai moderator dan pembawa acara di sini. Apabila ada kurang dan lebihnya pada pertemuan hari ini, saya mewakili mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Coba kalian tuliskan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Apa saja? Nah, keyakinan kelas itu bentuknya dalam kalimat positif yang mudah diingat. Saya beri contoh.
Sini Amira, yang sudah selesai duduk, yang sudah mengumpulkan menangkap duduk. Sini yuk. Ya. Bisa yuk. Ya. Yang belum ambil ya. Sudah semua? Masaknya. Sudah semua? Ini sudah? Coba Bu Pipit bacakan ya. Ini keyakinan kelas dari kelas 4 yang sudah kalian tulis. Tekun belajar, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, melaksanakan piket, menghormati teman, menghargai bapak ibu guru, saling menghargai, menghormati teman dan semua keluarga yang ada di sekolah, menghormati teman, mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, berbicara dengan baik, tidak saling mengejek, membiarkan apa ini? Guru berbicara dulu, datang harus tepat waktu, berbicara dengan sopan. Nah, ya, dari keyakinan yang kamu tulis, sebentar, sama Ibu Alif, Ceri Alif, ayo kita sepakati bersama. Dari keyakinan yang sudah kamu tulis, kita sepakati bersama bahwa di kelas 4 ada keyakinan yang harus kamu harus dilakukan dan harus ditaati. Ya ini tadi yang sudah kami sebutkan. Datang tepat waktu, menghormati bapak ibu guru, terus menghormati teman, terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa saja tadi? Bapak ibu guru. Nah, kelas 4 mempunyai keyakinan seperti ini. Jadi nanti kalau kalian tidak mengerjakan tugas, Bu Pipit akan mengingatkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ayo, keyakinan kelas 4 apa? Nanti saya ingatkan. Ya, kamu harus meyakini kesepakatan ini, keyakinan ini. Ya, ya. Jadi kelas 4 harus berubah. Tadi biasanya tidak mengerjakan tugas dan membawa tugas. Bagaimana keyakinan kelasnya tadi? Mengumpulkan tugas. Yang biasanya datang terlambat itu siapa? Tadi. Berarti keyakinan kelasnya nanti apa? Datang tepat. Jadi ya. Sudah kelas 4 mempunyai keyakinan seperti ini dan impiannya kamu akan menjadi anak yang lebih baik. Sudah ya? Terima kasih. Apa diskusi atau membuat keyakinan hari ini? Kalian bisa bertemu lagi untuk belajar besok hari apa? Belajar Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cecilia Permatasari, biasa dipanggil dengan Bulia. Saya adalah guru kelas 6 di SDN Sukarame 4, Kota Kediri. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari diseminasi Ibu Pipit tentang budaya positif.
Terima kasih buat Ibu Pipit untuk presentasinya yang sudah disampaikan kepada kami. Kami sangat mendukung dan menerapkan budaya positif ini untuk kelas dan sekolah kami. Nah, terima kasih untuk Bu Pipit, tetap sukses dan tetap semangat. Halo, perkenalkan nama saya Farah dari kelas 4. Saya dan teman-teman baru saja membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan kami sangat senang. Semoga saya dan teman-teman bisa meyakini kelas yang telah kami sepakati. Terima kasih.